Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IMF Learning. IMF. Pada video kali ini, kita akan membahas terkait pengantar aplikasi komputer pendidikan matematika. Tapi tunggu dulu, kita akan membahas terkait aplikasi komputer. Itu apa saja sih? Smartphone, mungkin teman-teman sering menggunakan aplikasi yang banyak jenisnya. Dan itu sesuai kebutuhan teman-teman. Atau malah teman-teman ingin menggunakan aplikasi komputer yang ada di laptop atau di komputer. Atau bisa dikategorikan sebagai aplikasi desktop. Ada dua aplikasi yang sekarang lagi ngetren-ngetrennya, yaitu YouTube dan TikTok. Apabila kita melihat YouTube, ada video-video yang menarik, pembelajaran yang menarik. Dan salah satunya itu ada TED Education atau TED Talk, di mana kita bisa melihat Shah Rukh Khan yang mendemonstrasikan tarian Kuce-Kuce Hutahe ke seluruh dunia. Kemudian ada pembicara lain yang berusaha merubah dunia dengan menunjukkan ide-ide segar dan hasil eksekusi yang sudah dilakukan oleh mereka. Dan Indonesia pun tidak kalah dengan YouTuber yang di luar sana, di mana ada programmer zaman now yang memberikan materi gratis dan bisa dilihat mulai dari materi coding yang sederhana hingga yang sulit. Selain itu juga TikTok merupakan saingan terberat dari YouTube, di mana ketika membuka TikTok ada video dengan durasi yang singkat dan itu sangat menarik dan membuat orang-orang ketika bangun tidur akan membuka TikTok dan mencari FYP, for your page, di mana hiburan yang kita cari zaman dulu itu mungkin hanya seminggu sekali, tapi dengan TikTok kita bisa melihat video-video yang menghibur dalam hitungan detik. Oke, kalau misalnya kita melihat zaman dulu atau mencoba menanyakan hal-hal terkait aktivitas setelah bangun tidur atau kegiatan yang tidak perlu menggunakan aplikasi komputer seperti membaca buku atau menulis catatan yang mungkin sebelumnya teringat ketika bangun pagi dan menulisnya. Tapi sekarang itu era digital di mana setiap saat kita akan menggulung atau men-scroll konten-konten yang ada di HP kita atau membuka aplikasi, mencari informasi dan melihat apa yang kita ingin ketahui. Setelah kita mengetahui aplikasi komputer yang kekinian seperti YouTube dan TikTok, dan kita akan masuk pada aplikasi komputer untuk matematika, di mana ada beberapa aplikasi matematika yang sering digunakan oleh orang-orang di luar sana, yaitu yang pertama Octave dan MATLAB. MATLAB itu aplikasi berbayar dan dia tidak bisa dirubah oleh orang-orang. Hanya orang tertentu saja yang bisa merubah. Sedangkan Octave itu ada gratis dan open source. Di luar sana banyak orang bisa mengembangkan Octave sesuai kebutuhan bersama. Dan ini sangat kami rekomendasikan. Dan teman-teman bisa mendownload MATLAB tapi harus bayar lisensinya. Kalau misalnya menggunakan Genio Octave, teman-teman tidak perlu membeli lisensinya karena lisensinya sudah free. Jadi milik bersama. Nah, ada juga aplikasi yang lain yang terkenal terkait statistik yaitu SPSS. Dia berbayar dan biasanya orang-orang Indonesia menggunakan versi yang lama dibandingkan versi yang baru yang bisa dilakukan secara cloud atau berbasis internet. Dan semua hal yang kalian inputkan itu tersimpan di cloud. Oke, sini teman-teman bisa melihat ada IBM SPSS statistik, bisa dicoba tapi berbayar. Ada pilihan lain yang lebih kami rekomendasikan yaitu Jamovi. Seperti Octave, dia gratis, tidak bayar, dan bisa digunakan. Selain itu juga ada video-video tutorial yang bisa ditemukan di YouTube. Oke, teman-teman bisa mengakses website Jamovi, kemudian bisa mendownload untuk versi desktop ataupun cloud. Sekarang kita akan masuk pada aplikasi komputer untuk pendidikan matematika. Aplikasi komputer matematika digunakan hanya untuk orang tertentu saja. Sedangkan pendidikan matematika itu digunakan untuk pembelajaran, untuk mendidik. Gimana anak-anak kecil atau remaja atau orang dewasa ingin belajar matematika dasar. Kemudian
bisa lanjut pada matematika tingkat lanjut yang berhubungan dengan kebutuhan terkait pekerjaan atau sekedar ingin mencari tahu. Oke, mungkin kalau misalnya teman-teman pernah menggunakan Google Form, Google Form bisa membuat kuis di mana teman-teman bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan kemudian bisa dijawab oleh orang di luar sana secara online ataupun hanya orang tertentu saja yang punya akses seperti email grup ataupun email yang private yang hanya orang tentu saja yang bisa akses. Kemudian teman-teman bisa mengakses Google Form dengan email Gmail. Oke. Kemudian ada yang lain lagi, aplikasi kuis berbasis gamifikasi yaitu Kahoot, di mana teman-teman bisa membuat kuis layaknya Google Form, tapi lebih interaktif, lebih dinamis. Ada gambar, ada pilihan, dan jenis-jenis pertanyaan yang lainnya. Ataupun kuisis, saingan dari Kahoot. Ya, kalau misalnya Kahoot itu bisa lebih baik daripada Google Form, Quizzes itu nyaris sama seperti Kahoot, hanya saja kemungkinan yang membedakan adalah user interface-nya saja yang sedikit berbeda. Oke, kemudian teman-teman bisa mengakses Quizzes untuk lebih tahu terkait Quizzes dan Kahoot perbedaannya apa. Kemudian ada Khan Academy yang mirip seperti sekolah online di mana anak kecil ataupun orang dewasa bisa belajar matematika yang lebih interaktif. Ada animasinya, ada videonya, dan banyak materi yang telah disediakan oleh Khan Academy. Bisa dipilih berdasarkan grade atau level, ataupun mata kuliah yang lainnya, ataupun materi yang lebih sederhana atau lebih sulit seperti perkuliahan. Dan ini ada beberapa list mata kuliah atau materi untuk matematika yang bisa diakses sesuai dengan levelnya, seperti level anak-anak atau level SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Kemudian ada aplikasi yang lebih interaktif di mana teman-teman hanya mengetik integrate scene, langsung akan muncul hasil dari perhitungan. Jadi seperti kalkulator. Oke. Di Wolfram banyak pilihan modul-modul yang bisa dipergunakan. Tetapi jika basic matematikanya tidak cukup, maka mungkin akan sedikit kebingungan. Oke, matematika itu sekarang ada di mana-mana jika teman-teman tidak menyadarinya. Oke, kalau misalnya teman-teman menyadarinya, mungkin teman-teman akan sedikit bingung. Dimana kalau misalnya nggak tahu apa-apa, bisa pakai aplikasi Photomath. Ya, jadi di-scan dan ngerti jawabannya. Tetapi kalau misalnya kita tidak tahu prosesnya, maka kita akan bingung juga. Dan kalau misalnya kita kembali lagi ke TikTok, ternyata di TikTok itu ada beberapa content creator yang berusaha membagikan bagaimana cara melakukan proses perhitungan. Kalau misalnya aplikasi itu langsung jawabannya, dengan menggunakan TikTok, kita bisa mengerti tahapan-tahapan secara ringkas. Kalau misalnya ingin lebih dalam lagi, prosesnya yang lebih panjang dan durasinya lebih lama, kita bisa menggunakan YouTube. Matematika itu sangat bermanfaat dan sangat berarti jika teman-teman ingin lebih lagi dalam memahami matematika. Jadi teman-teman yang belajar banyak dan ingin menjadi guru matematika yang keren dan baik, maka harus banyak mengetahui aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung dalam proses belajar. Oke, seperti itu. Nantikan video kami selanjutnya terkait aplikasi komputer, teknologi informasi, dan perkembangan komputer ataupun pemrograman komputer. Dan mungkin ada sedikit bahasa Inggrisnya juga. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pastikan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.